Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Novita Setiani dari kelas 10A absen 26 akan menjelaskan tentang tindakan sosial. Tindakan sosial adalah fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, siapa saja seringkali terlibat dalam berbagai tindakan sosial tanpa menyadarinya. Adapun jenis tindakan sosial antara lain: 1. Yaitu rasionalitas instrumental, kedua afektif, ketiga rasional nilai, keempat tradisional. Rasionalitas instrumental merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis. Tindakan ini disebut rasional karena dilakukan dalam kesadaran dan penuh perhitungan. Afektif dilakukan berdasarkan faktor emosi atau perasaan seperti cinta, bahagia, marah, sedih, empati, simpati, kasihan, dan sebagainya. Tanpa refleksi sadar, tidak rasional spontan dilakukan sebagai reaksi emosional dan individu. Rasional nilai merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, moral, dan religi. Dipahami sebagai tindakan rasional karena dilakukan dengan kesadaran. Tradisional dilakukan karena kebiasaan atau lazim dilakukan, diwariskan dari generasi pendahulu, tidak dibangun dengan refleksi sadar tanpa mempertanyakan. B. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik atau mutualistik antara dua pihak atau lebih. Pada dasarnya, sebuah interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat utama. Keduanya adalah kontak sosial dan komunikasi. Bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin, ada dua macam proses sosial yang timbul akibat interaksi sosial, yaitu proses disosiatif dan proses asosiatif. 1. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi ini mengarah pada pertentangan antara dua pihak yang terlibat. Beberapa proses disosiatif adalah: 1. Kompetisi, 2. Kontravensi, ketiga konflik. Yang kedua, ada interaksi sosial asosiatif. Proses asosiatif yang dimengerti sebagai bentuk proses sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak. Proses asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Lalu ada faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. Interaksi sosial tidak dapat terjadi begitu saja dan tanpa sebab. Ada berbagai faktor yang mampu mempengaruhi wujud interaksi sosial, baik secara negatif maupun positif. Berikut ini 4 faktor yang mempengaruhinya. 1. Imitasi, kedua sugesti, ketiga identifikasi, keempat simpati. Individu, kelompok, dan hubungan sosial. A. Individu dan kelompok. 1. Pembentukan identitas individu. Identitas adalah ciri yang melekat pada diri seorang dan bersifat khas. Identitas dapat berupa nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Individu merupakan subjek atau perseorangan yang dimiliki daya pikir, kehendak, keinginan, rasa kebebasan, dan berkegiatan. Lalu yang kedua, pembentukan identitas kelompok. Identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Dampaknya ialah munculnya identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga kebutuhan kelompok. B. Hubungan sosial. Hubungan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk menghubungkan antar kepentingan individu dengan kelompok atau antar kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian dan kerjasama. Ciri-ciri hubungan sosial antar individu. Yang ke-1 yaitu dilakukan oleh dua orang. Yang kedua, terdapat pihak yang menyampaikan pesan dan pihak lain memberikan respons. Yang ketiga, membentuk komunikasi dua arah yang bersifat antar pribadi. Yang keempat, sering ditemui dan dilakukan oleh masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.